Hai, saya Mata Suherman. Hari ini masih di rumah aja dan masih motret di rumah aja. Kalau kemarin-kemarin saya ada sharing tips cara memotret siput, hari ini saya mau sharing tips memotret ikan cupang. Nah, teman-teman pasti tahu banget tuh ikan cupang. Banyak orang yang suka sama ikan cupang ini karena bandel dan gampang dirawatnya. Ada juga orang-orang yang suka karena suka diadu. Nah, tapi yang kali ini yang saya mau foto adalah ikan cupang hias. Jadi hari ini saya ada beberapa ekor ikan cupang yang akan saya foto. Yang pasti dibutuhkan untuk memotret ikan cupang adalah ikan cupang itu sendiri. Jadi ikan cupang ini harganya variatif banget, mulai dari mungkin 10.000 dari 20 ribuan. Nah, yang ini tadi kebetulan saya nitip beli harganya 85.000. Nah, yang ini kemarin dikasih sama teman saya di komunitas. Nah, yang ini harganya 75 ribuan. Kemudian peralatan lain yang dibutuhkan adalah akuarium yang seperti ini. Jadi akuarium yang bentuknya kotak dan agak sedikit gepeng. Mungkin teman-teman banyak yang simpan cupangnya di stopless kayak gini. Tapi kalau buat foto saya sarankan jangan menggunakan bentuk yang stopless bulat karena kita butuh permukaan yang datar. Mungkin teman-teman ada bertanya-tanya kenapa saya memilih akuarium yang gepeng, yang pipih kayak gini. Jadi bukan akuarium yang bentuknya kotak. Tujuannya adalah supaya dia berenangnya tidak terlalu jauh ke belakang sehingga kita pengaturan untuk aperture-nya akan menjadi lebih mudah. Jadi kalau teman-teman lihat dari atas nih, nah si ikan ini nggak bisa berenang terlalu jauh ke belakang. Jadi dia cuma bisa bergerak dari kiri ke kanan. Nah, ini membantu banget pada saat kita akan men-setting aperture atau diafragma. Kenapa sih alasannya saya nggak menyarankan menggunakan stopless atau akuarium yang berbentuk bulat seperti ini? Karena bentuk seperti ini akan ada distorsi, jadi dia akan bentuknya lebih cembung, sehingga ikannya ini juga bentuknya akan terganggu karena distorsinya. Kemudian harus diperhatikan juga dari kacanya. Jangan menggunakan akuarium yang sudah terlalu lama, yang kemungkinan sudah terlalu banyak kerak air di sisi-sisinya, sehingga bentuknya akan mengganggu hasil foto kita nantinya. Selain kerak, yang harus diperhatikan adalah masalah detail apakah kacanya ada baret atau tidak. Karena baret atau luka pada permukaan kaca itu akan mengganggu hasil akhir kita. Nah, ini pas banget nih, ikannya ada di samping, kelihatan banget kalau dia ada distorsinya. Jadi teman-teman bisa lihat kalau misalkan kita menggunakan akuarium yang cembung, ikannya tuh jadi gendut dan bentuknya agak aneh. Kemudian untuk tips memilih ikan juga harus diperhatikan cari ikan yang aktif. Jadi ikan-ikan yang aktif itu mereka akan menarik pada saat difoto karena dia akan seperti menari-nari di dalam air sehingga kita bisa dapat angle-angle yang cantik. Warna juga berpengaruh, jadi kalau teman-teman ingin membeli ikan cupang, coba cari warna-warna yang cerah seperti merah, biru, hijau gitu ya. Tapi kalau misalkan teman-teman mungkin menggunakan ikan yang berwarna seperti ini yang lebih gelap, nanti ini juga hasilnya bisa bagus, tapi mungkin settingannya agak sedikit berbeda. Karena yang berwarna gelap, dia membutuhkan cahaya lebih banyak. Yang harus diperhatikan juga bagian dalam dari akuarium. Jadi di sini yang bagian sini ada cermin. Jadi dia bisa melihat diri dia sendiri dan biasanya karakter ikan cupang itu kalau ngelihat lawannya kan mau nyerang ya. Jadi pada saat dia mau nyerang dia akan buka semuanya tuh siripnya. Jadi dia akan tampak lebih cantik sebenarnya. Kalau misalnya teman-teman akuariumnya nggak ada cerminnya, mungkin nanti pada saat pemotretan bisa diakalin kayak gini. Jadi ditaruh sebelah-sebelahan, nanti dia ketika dia lihat temennya, nah dia kan mungkin mau berantem tuh. Nah itu juga bisa buat mancing mereka supaya mereka membuka siripnya lagi. Peralatan lain yang dibutuhkan adalah kamera itu sendiri. Nah saya hari ini ada pakai Nikon C7 dengan lensa mikro 100-05. Selain itu kita membutuhkan flash. Dan ini saya pakai softbox dari Mignova. Terus kemudian saya juga membutuhkan trigger supaya bisa dipasang off shoe.
Nah, di sini saya akan gantungkan. Jadi ini saya ada backdrop stand yang kecil, saya akan gantungkan supaya posisi cahaya datang dari atas. Kemudian kalau teman-teman nggak punya softbox atau light modifier kayak begini, teman-teman bisa ngakalin pakai kertas. Jadi flashnya ditaruh dari atas, terus kemudian bagian atas dari akuarium bisa ditaruh kertas HVS atau apa yang berwarna putih, sehingga dia bisa mendiffuse cahayanya. Tapi yang saya sarankan sebenarnya bukan cuma softboxnya aja, tapi saya pakai ini supaya cahaya yang dari flash itu nggak bocor ke bagian belakang. Karena kalau dia nggak ditutupin pakai tutup seperti ini atau karton atau apa, nah dia tuh akan bocor sehingga bagian belakangnya itu nggak pure hitam. Jadi dia akan sedikit keabu-abuan. Selain itu juga pada saat kita motret nanti posisinya nggak benar-benar turun ke bawah seperti ini, tapi akan sedikit dimajukan ke bagian depan seperti ini. Tujuannya adalah menghindari cahaya yang bocor ke bagian background. Kemudian selain akuarium ikan, kamera, lensa, dan flash, kita juga membutuhkan karton hitam seperti ini. Nah, ini karton hitam biasa aja sebenarnya. Kemudian saya tempelkan di tembok, tapi saya kasih space. Jadi ini ada jarak antara dari background ke akuariumnya itu sendiri. Untuk mempermudah focusing, jangan lupa teman-teman menggunakan tripod, karena tripod bisa mempermudah pekerjaan kita. Jadi kita nggak perlu mundur maju sehingga bisa kehilangan fokus dan kehilangan momen. Selain itu juga saya menggunakan manual fokus. Jadi sebelum dimulai, biasanya saya focusing dulu di tengah. Jadi saya taruh, misalkan pakai si ini ya, saringan ini, saya taruh di bagian tengah. Terus kemudian saya focusing dulu nih ke si saringan ini. Jadi supaya focusingnya itu persis ada di tengah-tengah, jadi nggak ke kaca atau ke background. Jangan lupa menyalakan focus picking. Jadi focus picking ini adalah bantuan buat kita untuk melihat apakah subjeknya sudah terfokus dengan baik. Focus picking ini akan muncul pada saat kita menggerakkan kita punya lensa manual. Jadi dia akan muncul titik-titik berwarna merah yang memberi tanda kalau focusingnya sudah tepat. Shutter speed hari ini saya menggunakan 1/100 dengan f11 dan juga ISO 200. Untuk power dari flashnya sendiri tadi saya ada coba-coba, jadi ada sekitar 1/32 dan juga ada 1/16. Jadi teman-teman letakkan kamera sejajar dengan akuarium. Nah, kemudian kita akan mengambil framing dari akuarium itu sendiri. Jadi jangan mengambil terlalu ke bawah ke bagian sini, karena bagian ini ada pantulan. Jadi pada saat kita ngambil ke bagian sini biasanya hasilnya kurang maksimal, atau biasanya ikan itu suka terlalu mepet ke kiri atau mepet ke kanan. Nah, itu juga detailnya biasanya kurang bagus. Jadi saran saya teman-teman coba placing framingnya di bagian tengah di mana tidak ada gangguan dari bagian sisi samping kiri atau samping kanan atau bagian bawah. Kemudian untuk lokasinya sendiri teman-teman sebenarnya bisa di mana aja. Jadi kalau kayak saya sekarang nih, saya di ruang kerja saya. Jadi kalau teman-teman mau pakai pemotretannya itu di ruang kamar, itu juga bisa. Terus kemudian juga yang harus diperhatikan adalah jendela. Jadi karena saya kebetulan lokasinya nih berhadapan langsung sama si jendela ini. Jadi tadi tuh banyak pantulan-pantulan yang muncul di akuariumnya. Walaupun pada saat kita motret itu nggak muncul, tapi pada saat kita komposisi kadang-kadang terganggu dengan pantulan dari jendela ini. Kemudian karena saya mau placing ikan cupang ini di bagian tengah sini,
Jadi kita harus sabar-sabar nunggu dia berenang ke arah tengah ini. Tadi sih saya dikasih tahu katanya kalau pakai pen tuh dia kadang-kadang suka ngikutin. Jadi katanya sih ikan cupang itu bisa dilatih sehingga dia bisa ngikutin jari kita. Nah, jadi ini perlu dilatih jadi supaya dia nurut nantinya. Kemudian yang harus diperhatikan adalah jangan ada animal abusement. Jadi walaupun dia harganya juga tidak terlalu mahal, tetap harus disayang. Jadi kalau misalkan pemotretan ini, jadi sebisa mungkin juga kasih dia waktu untuk istirahat. Karena kita manusia aja kadang-kadang lelah lihat flash. Jadi coba ikannya juga pada saat difoto kasih dia waktu break untuk istirahat. Kemudian kalau teman-teman bingung gimana sih caranya ngerawat ikan cupang, nah banyak banget di internet informasi tentang merawat cupang. Jadi dia ini gampang banget dan bandel. Makannya juga nggak terlalu banyak, jadi dia cuma makan pelet aja. Nah peletnya itu bisa dibeli di toko-toko ikan. Dan kemudian juga untuk airnya, dia bisa menggunakan air tawar. Jadi gampang banget, nggak repot kayak ikan laut. Jadi buat teman-teman yang ingin merawat ikan cupang harus diperhatikan mengenai kondisi air. Jadi ikan cupang ini bisa juga dia mati kalau airnya tidak cocok. Dan juga untuk sirip-siripnya ini, kalau dia nggak cocok kadang-kadang agak lengket. Jadi harus pakai daun ketapang katanya sih ya. Saya juga belum pernah nyobain, tapi nanti saya mau coba untuk ikan-ikan saya ini. Nah, untuk airnya sendiri bisa pakai air keran katanya sih ya, tapi mesti diendapin dulu. Jadi diendapin supaya kimianya turun dan airnya bisa bersih dan diambil yang bagian bersihnya untuk si ikan ini. Kemudian untuk angle dari ikannya sendiri, saya sebenarnya suka pada saat dia mulai meliuk-liuk. Jadi dia kadang belok ke kiri, belok ke kanan. Jadi yang pose dia buka siripnya itu memang cantik. Tapi kadang-kadang dengan variasi dia ada lekuk-lekukan itu, hasilnya bisa lebih unik sih, jadi lebih dinamis. Nah, motret cupang ini juga berguna buat teman-teman yang memang mungkin menternakan ikan cupang atau berjualan ikan cupang. Jadi teman-teman bisa foto di rumah, simple banget, dan bisa jualan online di internet. Nah, jadi kalau ada teman-teman yang pencinta ikan cupang, mungkin bisa sharing tipsnya cara merawat ikan cupang di bawah, supaya teman-teman gak cuma beli buat foto aja, tapi bisa dirawat dan hidup lebih lama. Satu lagi tips buat teman-teman yang ingin memastikan focusing yang benar adalah dengan menggunakan tethering. Nah, ini saya menggunakan Tether Tools. Ada satu alat yang baru yang mereka keluarkan yaitu Air Direct, jadi tanpa menggunakan kabel. Jadi alatnya ini disambungkan dengan bodi kameranya. Kemudian kita install softwarenya di komputer kita atau di smartphone. Nah, nanti tinggal dinyalakan wifi-nya. Nah, yang kali ini saya tethering dengan software Capture One Pro 20. Nah, ini dia. Gambarnya muncul di monitor ESO saya. Jadi dengan menggunakan software seperti ini kita bisa memastikan fokus lebih akurat. Untuk pengaturannya teman-teman pasti sudah tahu ya, kalau ingin memiliki ketajaman ruang yang lebih luas, otomatis kita harus menaikkan angka aperture-nya. Jadi semakin besar angkanya, otomatis ketajaman ruangnya semakin lebar. Untuk pemotretan kali ini saya menggunakan aperture sekitar f14 sampai 18, kemudian shutter speed-nya sekitar 100 sampai 125, kemudian dengan ISO settingan sekitar 100 sampai 200. Kemudian kalau fotonya sudah selesai, kita ada melakukan sedikit post processing. Nah, caranya gampang banget, yaitu mengurangkan detail-detail yang mengganggu, misalkan kerak-kerak air atau partikel-partikel yang mengganggu di dalam air. Dan kemudian bagian belakangnya tinggal digelapkan.
Ada kalanya kita mendapatkan detail-detail tidak penting seperti ini, misalkan sisi bagian samping dari akuarium ini. Nah, saya biasanya melakukan cropping supaya fotonya hanya dengan menggunakan background hitam saja. Untuk teman-teman yang ingin memotret dengan background berwarna lain pun bisa, misalnya menggunakan warna putih, itu pun bisa menarik. Tapi harus diperhatikan untuk mendapatkan background putih kita harus memiliki exposure yang lebih tinggi. Sometimes I like it when I lose control. There's something in it that's so beautiful. Nah, ikan cupang juga bisa jadi alternatif buat teman-teman mungkin yang punya anak yang ingin punya hewan peliharaan. Nah, bisa mulai mungkin dari ikan cupang karena ngerawatnya gampang ketimbang piara anjing atau piara ikan yang lain yang besar. Kamu udah kasih nama belum? Oh, Elsa. Udah kasih nama belum? Elsa. Ini Elsa namanya. Hah? Elisa. Elsa. Elsa. No, Elsa. Elsa. Because it's blue. Start with letter A. Okay. Next one. The date. What is the Yang kemarin apa? Hah? Yang kemarin siapa namanya? Everly sama Emily. Everly and Emily. Kalau Emily. Ini date-nya nanti birthday-nya tanggal berapa ini? I don't know. April. April 15. No, I mean 13. That's your birthday. I mean 17. That's your birthday present. This is your birthday present. Ho ho. Nah, tips memotret ikan cupang hari ini sudah selesai. Jadi buat teman-teman yang ingin request tema berikutnya silahkan tulis di bawah. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan juga share. Thank you for watching. Bye-bye. Bye. Bye.